Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan dan akhwat sekalian, insyaallah tema pengajian kita atau tausiah sore hari ini tentang kelumpuhan iman dan amal saleh, kisah Ammar Bugis. Ammar Bugis ini seorang pemuda berkewarganegaraan Arab Saudi, tapi kakeknya ya berasal dari Indonesia, dari Sulawesi. Saya alhamdulillah berjumpa langsung dengan tokoh beliau ini yang secara fisik adalah mengalami kelumpuhan total. Dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak ada yang bisa digerakkan sejak usia 2 bulan. Hanya lidah yang bisa digerakkan dan 2 bola matanya yang bisa digerakkan. Bisa berbicara walaupun butuh konsentrasi dari pendengar untuk mendengarkan secara seksama untuk bisa memahami apa yang beliau sampaikan. Tetapi alhamdulillah beliau salah satu juga dari contoh pemuda yang insyaallah saleh yang hidup di masa sekarang ini, yang ridha dengan takdir Allah, sabar, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat untuk menuntut ilmu dan berkontribusi untuk umat. Sebab pertemuan saya dengan beliau ini juga ada satu hikmah ya. Ketika saya berangkat ke Jeddah ke Islamic Center untuk perjalanan di sana kegiatan 1 bulan lamanya, tapi qadarullah wa masya fa'al, ada satu hambatan yang berhubungan dengan birokrasi sehingga saya harus pulang 4 bulan tinggal di sana. Padahal perkiraan pertengahan Ramadan sudah pulang kembali untuk bisa Idul Fitri bersama keluarga. Tapi ada kesulitan-kesulitan. Subhanallah, hikmahnya di masa menunggu 4 bulan di sana itu alhamdulillah, artinya diantaranya digunakan juga waktu untuk menulis sampai selesai 3 buku gitu ya. Ada buku Al-Fattah, ada buku Mengasah Hati, dan juga ada buku Mereka Menanti Kita. Alhamdulillah, artinya sudah terbit di Indonesia. Kemudian hikmah lainnya juga tidak kalah penting, bisa berkenalan dengan Ammar Bugis ini. Saya dapat hadiah buku tulisan beliau sendiri gitu ya, yang menceritakan tentang autobiografi, kehidupan pengalaman hidupnya, yang buku itu juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan juga saya mendapatkan banyak juga inspirasi, nasihat dari beliau. Ini mengingatkan kita akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ya. Di surat Al-Baqarah Allah ayat 216 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagi kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ini pelajaran yang sangat penting sekali dalam kehidupan. Banyak sekali kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan kita, hal-hal yang menyulitkan. Musibah secara zahir adalah suatu keburukan, tapi ternyata di balik musibah tersebut terdapat banyak sekali kebaikan-kebaikan dan hal-hal yang positif yang seharusnya makanya kita tidak mengeluh atas musibah, tidak bersangka buruk kepada Allah, tetapi tetap sabar mengharapkan pahala dari Allah, berikhtiar untuk mencari solusi dari musibah, berdoa dan tetap bersangka baik kepada Allah dan selalu bersyukur kepada Allah atas setiap keadaan. Ammar ini
atau sebelum cerita tentang Ammar juga, inti dari buku ini juga mau menjelaskan, atau dalam bukunya Ammar ya, saya sedikit bacakan satu di kata pengantar beliau yang menarik juga ya, di kata pengantar ini. Buku ini diberi banyak sambutan oleh Menteri Pendidikan, Menteri Sosial Arab Saudi, dan banyak lagi orang-orang yang memberikan sambutan atas buku ini. Lalu dalam pendahuluannya beliau mengingat setelah mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bersalawat kepada Nabi SAW, beliau menyebutkan salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang terpilih, sang Nabi penutup, sang Rasul Al-Huda, yang telah diperingatkan oleh Rabb-Nya disebabkan sikapnya kepada seorang lelaki tunanetra. Mengingatkan peristiwa ketika Nabi SAW sedang semangat-semangatnya berdakwah kepada pembesar Quraisy gitu ya, agar mereka masuk Islam. Lalu datang seorang yang tunanetra, Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu, sahabat, ingin belajar, ingin Nabi SAW menyampaikan ayat-ayat dan peringatan. Lalu Nabi sempat bermuka masam, bukan dalam rangka merendahkan seorang yang tunanetra ini, bukan sama sekali, tetapi merasa terganggu karena ada prioritas yang menurut beliau alaihi salatu wassalam yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu mendakwahi pembesar Quraisy yang apabila mereka masuk Islam akan mengakibatkan kebaikan yang besar bagi umat Islam. Tapi Allah SWT menegur dengan abasa, ya. Itu ditegur Nabi SAW. Tapi sejak ketika Nabi SAW ditegur, langsung Nabi SAW berubah, memuliakan, menghormati Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an. Dan ketika Nabi SAW pun berperang dengan sahabat, keluar meninggalkan kota Madinah, Abdullah bin Umi Maktum dijadikannya sebagai wali kota, sebagai pemimpin yang ada di Madinah gitu ya. Luar biasa, Nabi SAW memberikan perhatian. Ini juga pelajaran bagi kita juga, artinya untuk meneladani Nabi SAW, memberikan perhatian kepada orang-orang berkebutuhan khusus ya, apakah tunanetra ataupun yang lainnya, untuk memberikan perhatian juga kepada mereka. Lalu Ammar juga mengatakan, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan menimpakan cobaan kepada si hamba tadi. Jadi ini juga bersangka baik kepada Allah. Ketika seorang menghadapi musibah, mengalami musibah yang berat, dia ingat bahwa insya Allah ini sebagai tanda Allah cinta kepada kita. Ketika Allah memberikan satu ujian musibah, asalkan kita ridha, asalkan kita ikhlas, bersangka baik, dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengingatkan juga bahwasanya sedikit dari manusia ini yang bersyukur kepada Allah. Ammar ingin, meskipun mengalami musibah yang berat, kelumpuhan total, beliau ingin menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga menyebutkan dalam muqaddimahnya bahwa kelumpuhan itu bukanlah kelumpuhan fisik, melainkan kelumpuhan iman dan akal. Jadi definisi lumpuhnya ini beliau ingin ubah ya, bahwasanya kelumpuhan yang hakiki bukan kelumpuhan fisik, tetapi kelumpuhan iman. Di sini berarti apabila seseorang secara fisik normal, sehat gitu ya, tetapi secara iman berpenyakit, kritis, atau bahkan takut imannya itu bisa mati dan punah, ini adalah suatu bahaya yang lebih besar daripada musibah kelumpuhan fisik gitu. Termasuk juga kelumpuhan, juga bisa kelumpuhan amal saleh ya. Artinya jangan sampai kita lumpuh dalam hal keimanan dan amal saleh. Ya. Kemudian Ammar juga memberikan istilah. Beliau kurang suka dengan penyebutan orang berkebutuhan khusus. Beliau lebih suka menyebutkan orang berkemampuan khusus. Karena mereka-mereka yang memiliki kekurangan dalam hal fisik, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan-kelebihan lainnya dalam bidang lainnya. Yang itu yang harusnya digali dan dikembangkan. Seorang yang tunanetra misalnya, tetapi memiliki daya ingat yang kuat. Termasuk Ammar ini yang lumpuh total,
Allah berikan kelebihan daya ingat yang kuat sekali. Beliau sejak umur 11 tahun menghafal Al-Quran. Alhamdulillah ketika usia 13 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Ya. Alhamdulillah daya ingatnya sangat kuat sekali. Saya pernah berjumpa dengan supir beliau berasal dari Indonesia, orang Jawa Tengah, mengatakan, Ustadz, kalau Ustadz sebutkan saja angka atau nomor 12 digit saja, sebutkan saja secara lisan, beliau hafal. Saya coba penasaran, berikan nomor HP dari teman, ya, nomor HP Indonesia 12 digit, saya kirim, saya sampaikan secara lisan, langsung hafal. Ketika 1 jam pertemuan dengan beliau, setelah itu saya ingin berpisah, beliau masih menyebutkan lagi yang angka 12 digit yang pernah saya sampaikan 1 jam yang lalu, gitu ya. Itu sekedar contoh ya, bukti kekuatan hafalannya luar biasa. Ini yang beliau juga alhamdulillah sekolah, walaupun mengalami berbagai macam rintangan dalam sekolahnya ya. Saya ceritakan nanti insya Allah secara urut. Ammar ini dilahirkan di Amerika. Ayahnya waktu itu sedang mengambil studi S3 di Amerika gitu ya. Ayahnya itu dosen teknik, dosen di Universitas King Abdul Aziz di Jeddah. Tapi ambil S3 di Amerika, dibawa istrinya, kemudian lahir di sana Ammar tahun 1407 Hijriah atau 1986 Masehi. Ya, ya. Kemudian Ammar lahir secara normal, tapi ketika usia 2 bulan mengalami penyakit yang dinamakan Wernicke-Hoffmann, penyakit saraf yang menyebabkan kelumpuhan total. Bahkan dokter di sana mengatakan Ammar ini tidak mungkin bisa bertahan hidup lebih dari 2 tahun. Gitu. Karena pada umumnya orang yang terkena penyakit tersebut itu tidak bisa hidup lebih dari 2 tahun. Meskipun penyakit itu penyakit langka. Dikatakan untuk 30 juta manusia 1 orang yang terkena penyakit tersebut gitu ya, agak langka. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan Ammar hidup sampai sekarang ini juga. Ketika usia 8 tahun Ammar diberitahu oleh orang tuanya, dibawa ke dokter yang sama. Akhirnya Ammar protes ke dokter tadi, Pak dokter, Anda mengatakan saya nggak bisa hidup lebih dari 2 tahun, sekarang saya 8 tahun. Dokternya mengatakan ini suatu keajaiban Tuhan katanya. Ini menjadikan pelajaran bagi kita, ini tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu gitu ya. Walaupun ini adalah pukulan berat bagi ayah Ammar, bagi ibu Ammar, bagi nenek Ammar, bagi kakek Ammar ya, bahwasanya anak dan cucunya ini lumpuh secara total gitu ya. Itu suatu pukulan yang berat. Ammar menceritakan dalam bukunya ya, dalam bukunya ini beliau mengatakan bahwa pada saat hamil ya, beliau katakan pada hari itu berita yang disampaikan dokter benar-benar bagai petir di siang bolong bagi kedua orang tua saya, khususnya ibu yang memang telah banyak merasakan derita dan kesedihan pada hari-hari sebelumnya, pada hari-hari sebelum melahirkan. Ini pelajaran bagi kita, hendaknya seorang istri pada saat hamil jangan sampai dia itu sedih yang berlebihan. Jangan sampai dia tertekan jiwanya. Ya. Ini bagi pengalaman, orang-orang yang berpengalaman mengatakan ketika seorang istri dalam keadaan hamil, dia tertekan jiwanya, dia depresi, dia mungkin sedih, itu bisa melahirkan anak yang cacat secara fisik gitu ya. Ini pelajaran, walaupun semua takdir dari Allah SWT, tapi khususnya para suami itu harus hati-hati dalam memperlakukan istri, baik di saat hamil ataupun di luar ketika belum hamil gitu ya istilahnya. Tapi tentunya pada saat hamil ini harus benar-benar hati-hati. Jangan mudah marah, jangan mudah menekan, memberikan tekanan-tekanan jiwa pada istri, berbahaya gitu ya.
Walaupun kita tidak tahu ya kasus untuk Ammar ini ya, insya Allah bukan karena ayah Ammar yang banyak marah atau memberikan tekanan, tapi mungkin ada peristiwa-peristiwa lain yang membuat sangat sedih bagi si ibu yang waktu hamil tersebut gitu ya. Kemudian ya, Ammar mengatakan ketika saya berjumpa di Jeddah di rumahnya bahwa saya sejak kecil tidak pernah merasa minder, tidak pernah merasa kecil hati. Walaupun secara fisik saya berbeda dengan umumnya manusia. Pernah suatu hari ketika saya kecil ada tetangga saya, anak kecil juga, mengatakan kepada saya, Ammar, mengapa Anda tidak bisa bergerak? Mengapa Anda tidak bisa berjalan? Ammar menjawab, saya beri pertanyaan lagi kepada dia. Kalau Anda, mengapa Anda bisa berjalan? Mengapa Anda bisa bergerak? Anak itu mengatakan, Allah menciptakan saya bisa bergerak dan bisa berjalan. Kata Ammar, sama. Allah juga memberikan saya nggak bisa bergerak dan nggak bisa berjalan. Berarti saya sama Anda, nggak ada bedanya. Gitu. Itu dari sisi dia tidak mau merasa minder, kecil hati, nggak percaya diri, tidak ada. Dia merasa sama seperti manusia yang lainnya. Ini penting ya, dimiliki sifat ini oleh setiap muslim dan muslimah. Terutama khususnya muslimah di sini ya, yang terkadang suka minder misalnya ya, karena misalnya, aduh kok hidung saya kurang mancung, kok kulit saya kurang putih, kok rambut saya kurang ikal, yang punya rambut ikal kok rambut saya enggak lurus, jadi kurang menerima dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini khawatir nanti kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kadang faktor minder juga kadang kalau seseorang itu diberi ujian, kesempitan rezeki, kadang kurang percaya diri, minder, sensitif, akhirnya mudah berprasangka buruk kepada orang dan lain sebagainya, menganggap orang merendahkan dia dan lain sebagainya, akhirnya dia bersuudzon misalnya. Ini akibat dari perasaan minder. Tapi seorang muslim dan muslimah tidak ada perasaan minder sama sekali. Kita yakin bahwa Allah ini tidak melihat, tidak memperhatikan bentuk rupa, tidak memperhatikan harta ya, tapi yang ada adalah memperhatikan hati dan amal dari kita. Kemudian sebentar, kita lanjutkan lagi perlahan-perlahan dari kisah-kisah Ammar ini ya. Ammar waktu kecilnya sering dirawat juga di rumah sakit karena merasa sesak, nafasnya terganggu gitu ya. Sampai sekarang beliau itu selalu menggunakan oksigen juga kalau malam hari ya, pakai nafas buatan untuk oksigen karena sering sesak. Jadi waktu kecil ketika sekolah di Amerika, sekolahnya di sekolah umum dengan orang-orang yang normal. Teman-temannya itu orang-orang yang normal. Tapi beliau sering tidak masuk sekolah karena sakit. Nah, di sini ada satu pelajaran juga yang bisa dicontoh ya. Pihak sekolah mengirim wali kelasnya ke rumah Ammar setiap Ammar tidak masuk sekolah untuk mengajarkan pelajaran yang tertinggal. Lalu Ammar juga ketika sekolah itu ada pendampingnya dari pihak sekolah yang menyediakan pendamping khusus. Karena Ammar tidak bisa menggerakkan tangannya untuk menulis. Jadi menggunakan pendamping yang untuk menuliskan. Tinggal Ammar mendikte. Kalau untuk memberikan jawaban, Ammar mendiktenya, nanti pendampingnya yang menuliskan. Lalu untuk pelajaran olahraga, pihak sekolah mendatangkan guru fisioterapi. Ketika teman-temannya yang lain berolahraga di lapangan, Ammar olahraga juga di kelas dengan alat-alat fisioterapi. Itu luar biasa ya. Sehingga Ammar tidak merasa seperti dibedakan dan tidak bersedih, sehingga tetap melakukan aktivitasnya dengan baik. Ketika ayahnya selesai studi di Amerika, pulang ke kota Jeddah, Ammar tetap minta sekolahnya di sekolah yang normal, tapi tidak ada satupun sekolah yang menerima. Karena memang berat gitu ya, mungkin belum siap mereka untuk menerima Ammar dalam hal mengajarkan.
Akhirnya diputuskan untuk sekolahnya di rumah saja, homeschooling. Didatangkan guru, mengajar di rumah. Amar belajar, alhamdulillah selesai SMP, SMA, dan saya lihat sendiri ijazah SMA-nya itu rata-ratanya 96 dari 100. Ya, jadi nilainya mumtaz, istimewa. Ya. Allah berikan kecerdasan di sini luar biasa. Lalu ketika itu Amar ingin kuliah. Di sini ada satu permasalahan ya. Ibu Amar ini lulusan dari Usuluddin di Universitas Ummul Qura Mekah. Ingin Amar ini kuliahnya di Mekah saja, di Ummul Qura, jurusannya jurusan syariah. Ayah Amar ingin Amar sekolahnya di Jeddah saja, yang dekat. Bebas mau ambil jurusan apa, yang penting di Jeddah saja. Tapi karena ibunya menginginkan Amar di Mekah, si ayah Amar mengalah. Hari pertama masuk kuliah, mobil yang biasa digunakan untuk membawa Amar itu ukurannya lebih besar, lebih tinggi. Rusak, mobilnya mogok. Yang ada mobil sedan saja, mobil kecil. Si ayah membawa Amar diantar pakai mobil kecil. Lebih sulit. Kalau mobil besar itu sekalian kursi roda khusus Amar tadi dibawa sekalian, dimasukkan ke dalam mobil sekalian. Dan ada alat penggereknya gitu ya, sehingga lebih mudah. Tapi kalau Amar harus pakai mobil kecil, berarti kursinya harus dilipat, masukin ke bagasi, Amarnya harus duduk, duduknya juga sulit bagi orang lumpuh total untuk duduk gitu ya. Dalam perjalanan si ayah mengatakan, wahai Amar, anakku, Abi tidak berat untuk mengantar Anda setiap hari dari Mekah ke Jeddah untuk sekolah. Dalam sepekan 5 hari, bayangkan ya, perjalanan Mekah Jeddah 80 km, pulang pergi 160 gitu ya. Tapi ini perjuangan pengorbanan seorang ayah yang ingin anaknya sukses. Dia bilang, saya siap mengantarkan Anda. Cuman saya kasihan dengan Anda, khawatir berat perjalanan dari Mekah ke Jeddah ke Mekah ini, pulang pergi. Kalau menurut ayah, sebaiknya kamu sekolah aja di Jeddah. Kata Amar, iya sih saya juga setuju, cuman Umi, ibu saya minta saya sekolah di Mekah, saya takut nanti Umi marah. Kata ayahnya, kalau menurut Abi, kalau kamunya mantap sekolah di Jeddah, ya sudah sekolah di Jeddah. Umi marah, paling seminggu marahnya, nggak lebih dari itu. Setelah seminggu nggak marah lagi, gitu kan? Tapi terserah kamu, ayah nggak paksa. Si ayah nggak ingin berbenturan dengan istrinya nantinya kan? Tapi biar arahkan anaknya sendiri nanti yang berhubungan langsung dengan istrinya. Sudah sampai di depan kampus, si ayah bilang, bagaimana Amar? Mau sekolah sekarang di Mekah apa mau balik ke Jeddah? Amar putuskan, udah ya balik ke Jeddah aja, sekolah di Jeddah. Bawa pulang lagi. Sampai di Jeddah, Amar bicara ke ibunya, nggak mau sekolah di Mekah, saya maunya di Jeddah. Dia nggak bilang bahwa ayah yang menyuruh kan, karena ayah tadi hanya ngasih masukan saja, saran. Tapi si ibu paham, marah ke suaminya, ke ayah Amar. Gara-gara kamu ini ya katanya, mengajarkan anak, mempengaruhi anak ini gitu. Kalau mungkin bahasa kitanya barangkali ya, saya sedikit bombastis atau di hiperbolanya, ini meracuni anak misalnya. Bagaimana tanggung jawab kamu nanti di akhirat? Sekolah di Mekah lebih bagus kualitasnya dibandingkan di Jeddah gini. Tapi ayah Amar diam, sabar. Ya, pada saat itu walaupun tentu dalam kacamata syariah seorang istri marah-marah ke suami dengan berkata keras gitu, suatu hal yang tidak diperbolehkan, istilahnya diharamkan. Ada fatwa dari Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya tidak boleh seorang istri marah-marah kepada suaminya. Adapun kisah yang masyhur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dimarahi oleh istrinya, itu kisah yang tidak benar. Gitu. Tidak benar kisah tersebut gitu ya. Gitu. Tetapi apa yang terjadi pada orang tua Amar ini menunjukkan kebijaksanaan dari seorang suami yang paham emosi seorang istri gitu ya. Jadi perlu pada saat istri emosi, suami sabar. Jangan api dibalas dengan api lagi. Nah ini. Apalagi para suami juga perlu paham ya. Perlu paham bahwasanya bagi seorang wanita dewasa ini
ada masa-masa tertentu dalam tiap bulan itu yang emosinya itu tidak stabil, hormonnya tidak stabil. Yang disebut pramenstruasi sindrom, PMS gitu ya. Nah, ini sehingga mudah cepat tersinggung, cepat sedih, cepat menangis, cepat marah gitu ya. Yang dalam kondisi seperti ini apabila seorang suami paham, maka dia akan lebih memaklumi gitu ya, bukan membenarkan ya, beda antara memaklumi dengan membenarkan. Memaklumi, sabar. Yang nanti ketika sudah reda emosi istri pun, istri akan menyadari, menyesal, minta maaf pada suami, selesai masalahnya. Tidak perlu diperpanjang. Pernah ya dalam sirah Nabi, istri Nabi SAW, Saudah radhiyallahu anha, melihat saudara masih satu suku ditawan oleh Rasulullah SAW di perang Badar, yaitu Suhail bin Amr. Sebelum Suhail bin Amr masuk Islam, Suhail bin Amr masuk Islam pada saat Fathu Mekah. Tapi pada saat perang Badar termasuk orang yang ditawan. Dalam keadaan terhina ditawan. Ya. Istri Rasulullah SAW ketika melihat Suhail masih satu suku. Bahkan Saudah ini sempat menikah, sebelum menikah dengan Nabi SAW, menikah dengan saudara kandung Suhail. Maka Saudah mengatakan, wahai Abu Yazid, kamu terhina banget dalam keadaan seperti ini gitu. Enggak lebih baik mati saja, mati yang mulia. Maksudnya daripada terikat seperti ini gitu. Itu spontanitas diucapkan seperti itu ya. Bukan menginginkan atau mengajarkan untuk dia melawan Rasulullah SAW supaya nantinya dibunuh, bukan. Tapi merasa kok terhina gitu. Nabi SAW menegur Saudah. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim ya, riwayat ini. Mengatakan, wahai Saudah, apakah kamu memanas-manasi seseorang untuk memerangi Allah dan Rasulnya gitu kan. Di sini baru Saudah menyadari bahwa ya Rasulullah, bukan itu maksud saya, itu ucapan saya tadi spontanitas saja. Tidak ada maksud untuk memanas-manasi atau memprovokasi gitu kan. Tentu Saudah menyesal setelah ditegur oleh Nabi SAW, beristighfar, dan Nabi SAW mohonkan ampun, memaklumi, tapi tidak diperbesar, masalah ini selesai gitu kan. Ini penting ya bagi para suami, walaupun kajian ini sekarang kajian muslimah, tapi insya Allah sebagian suami juga hadir, dan juga mungkin ada yang melihat juga di medsos, bahwasanya penting untuk tidak memperbesar masalah. Ketika ada kesalahan-kesalahan spontanitas dari istri ataupun dari suami yang tidak disengaja, udah lupakan, maafkan, selesai gitu kan. Jangan diperbesar. Gitu. Ya. Kemudian Ammar akhirnya sekolah di Jeddah. Gitu ya, walaupun tadi si ibu Ammar sempat marah dan lain sebagainya, tapi akhirnya bisa memaklumi dan bisa menerima dan mengizinkan Ammar sekolah di Jeddah. Tapi pilihan kuliahnya, Ammar pilihnya jurusan komunikasi. Pihak dosen komunikasi banyak yang berkeberatan menerima Ammar. Ini anak lumpuh, lebih baik jurusan syariah atau misalnya dirosah Islamiyah ya, ataupun bahasa misalnya. Jangan komunikasi, berat. Nanti ada kegiatan-kegiatan di lapangan yang membutuhkan mobilitas yang tinggi. Tapi Ammar ini suatu kelebihannya, kalau sudah punya keinginan yang baik gitu, yang menurut dia baik, maka dia tidak cepat menyerah. Gitu. Dia tetap bersikeras. Akhirnya diterima oleh pihak kampus, tapi sebagian dosen tidak suka dengan Ammar. Karena dianggap mengganggu gitu ya, mungkin ya. Ammar juga jiwa pemberontaknya juga cukup tinggi gitu ya. Artinya kritis ya, agak kritis. Di sini terjadi pada saat kuliah banyak hal-hal yang menyakitkan Ammar dalam kuliah. Ini diceritakan tanpa menyebutkan nama, tapi buku ini malah justru dikasih pengantar oleh Menteri Pendidikan Arab Saudi gitu ya. Walaupun adanya kasus tadi sebagian dosen dari para doktor yang menyakiti hati Ammar pada saat kuliah gitu ya. Luar biasa. Di antaranya Ammar diminta untuk kuliahnya
ada mata pelajaran harus naik tangga di tingkat 4. Tidak ada lift waktu itu. Bayangkan, orang yang lumpuh naik tangga di tingkat 4 bagaimana? Harus didorong, digotong oleh supir pribadinya, oleh teman-temannya. Sehingga Ammar sempat menyampaikan kepada dosen, Pak dosen tolong kalau bisa pelajaran Anda di lantai dasar saja karena saya lumpuh gitu ya. Dosennya bilang, kamu jangan ngatur saya dosen kamu gitu. Ini kadang ada sebagian dari guru, dosen yang merasa sebagai orang yang lebih harus dihormati sehingga mudah tersinggung gitu ya. Walaupun tentu anak-anak muda, murid juga harus pandai juga belajar berkata-kata yang baik misalnya ya ketika berkomunikasi. Tapi Ammar pada saat itu cukup sopan menyampaikan, tapi dosennya tidak mau karena tadi nggak suka dengan Ammar. Dia bilang nggak bisa. Kamu kalau nggak mau di tingkat 4 nggak usah kuliah. Gitu. Bahasanya seperti itu. Ammar protes ke bagian idarah, bagian administrasi gitu ya, pihak kampus. Akhirnya dosen itu dipanggil dan diperintahkan oleh pihak kampus dosen itu mengajar di kelas Ammar di lantai dasar. Dosennya jadi tambah marah. Anggap saya kalah ini, saya yang doktor, saya yang dosen, kalah nih sama mahasiswa. Pernah dosennya ini memberikan tugas Ammar untuk memfoto tempat-tempat bersejarah di kota Jeddah. Ammar diantar oleh ayahnya. Di sini lagi peranan ayah luar biasa ya, mengantar anak ke sekolah, mengantar juga anak untuk melakukan tugas-tugas dari sekolah, Masya Allah. Ketika itu tentu memfotonya dengan tangan ayah, tetapi yang menentukan jarak, tata letaknya itu Ammar. Ayah ke samping lagi sedikit, ini misalnya lebih dekat lagi sampai ya cukup, ini tinggal pinjam tangan saja sebenarnya. Maka ketika hasil foto-foto Ammar ini diserahkan ke dosen, dosennya menyinggung perasaan Ammar. Ammar, kamu kan lumpuh, bagaimana orang lumpuh memfoto gitu kan? Sering dibully gitu. Yang menyebabkan Ammar sakit hati. Kalau terlambat 1 detik saja dosen udah masuk duluan, dikunci pintunya, nggak boleh masuk. Padahal dosen itu waktu jalan mau masuk ke kelas, lihat Ammar lagi jalan menuju kelas. Biasanya dimaklumi kan kalau yang seperti itu. Tapi karena sudah sentimen, masuk kelas langsung kunci. Supirnya Ammar mengetuk pintu untuk Ammar supaya masuk, nggak dikasih. Gitu. Tapi Ammar tetap sabar. Nah, hanya saja karena dia masih muda ya, saat itu mungkin usia 18 tahun. Lalu dia minta ke ayahnya untuk putus kuliah. Ayah, saya berhenti saja kuliah, udah nggak mau kuliah, saya nggak tahan ini kuliah seperti begini. Ayahnya bijaksana. Dia mengatakan, Ammar, menurut ayah lebih baik cuti saja, ambil cuti setengah tahun. Kalau nanti kamu berubah pikiran, mau masuk lagi bisa, tapi kalau sekarang udah keluar, nanti mau masuk lagi, nggak bisa. Akhirnya Ammar setuju. Ya sudah, saya ambil cuti. Benar, alhamdulillah, cuti setengah tahun, dia nggak betah di rumah, ingin masuk lagi. Tapi sudah siap masuk laginya dengan jiwa yang udah lebih siap, lebih matang untuk menghadapi sebagian dosen yang sentimen. Tapi dosen-dosen yang baik juga ada atau banyak juga insya Allah ya. Ada suatu hal yang memprihatinkan juga ya. Ada sebagian dosen memanggil atau menjuluki Ammar dengan kata-kata himar. Himar itu artinya keledai, kasar gitu kan. Ketika Ammar mau menjawab pertanyaan, ya silahkan wahai keledai jawab gitu. Ammar sempat mengatakan, apa yang Anda katakan? Dosennya menjawab, ya memangnya ada masalah. Saya juga keledai katanya, kata dosennya. Karena kita semua adalah keledai-keledai katanya. Kata Ammarnya, kalau memang Anda mau menjadi keledai silahkan saja, tapi saya tidak mau menjadi keledai katanya gitu. Jadi dijawab, dosennya terdiam. Pernah suatu hal ada menarik lucu juga gitu ya. Dosen mengatakan,
Kalau seandainya kalian mahasiswa suatu hari menjadi rektor di kampus ini, apa yang akan Anda lakukan? Coba Fulan. Si Fulan menjawab, saya akan naikkan itu mukafaah katanya. Beasiswa untuk mahasiswanya, saya akan tinggikan. Yang lain, saya akan begini. Amar ditanya, Amar kalau kamu jadi rektor, apa yang kamu lakukan? Kalau saya jadi rektor, yang pertama kali saya lakukan, saya memecat Anda. Bilangnya gitu. Ya marah dosennya kan. Sehingga waktu ujian pun kadang Amar tidak boleh ada temannya yang menulis. Amar kan nggak bisa menggerakkan tangan. Biasanya ada teman yang baik hati, yang Amar mendiktekan jawabannya, temannya yang menulis. Tapi saat itu dosennya tidak setuju karena marah. Amar nggak boleh ada yang nuliskan. Sampai waktu tinggal setengah jam lagi habis. Akhirnya ada satu mahasiswa yang pandai, yang baik hati melobi dosennya sampai akhirnya dosennya mengiyakan. Sebelumnya Amarnya pun penggemar klub sepak bola, misalnya Amar itu Al-Ahli misalnya ya, dosennya penggemarnya klub Al-Ittihad misalnya. Jadi Amarnya menggunakan yel-yel Al-Ahli, bikin marah dosennya misalnya. Walhasil hal-hal seperti itu waktu mahasiswa ya Amar, walaupun sekarang insya Allah lebih matang lagi. Tapi ayah Amar juga memberi nasihat kepada Amar untuk bisa tahan emosi dan lain sebagainya. Dan Amar pun banyak menerima nasihat-nasihat dari ayahnya. Contoh lagi, Amar ini ingin berlatih menulis karena dia ingin jadi wartawan. Pernah belajar mendatangi wartawan senior, ingin belajar. Tapi wartawan senior enggak memberikan perhatian, tapi dia tidak putus asa. Ada satu dosen yang baik, merupakan kontributor penulis di salah satu harian surat kabar di Jeddah, mengenalkan Amar. Sehingga Amar dapat kesempatan untuk menulis artikel 1 pekan sekali. Alhamdulillah mulai tulisan-tulisan Amar dimuat di surat kabar. Digemari oleh pembaca. Tapi Amar tidak dikasih bonus, tidak dikasih upah. Sempat Amar jengkel, lapor ke ayahnya. Ayah, saya nulis artikel dimuat nggak kasih uang sama pihak koran katanya. Kata ayahnya, sudah, kamu sudah dimuat aja tulisannya sudah bagus sebagai ajang latihan kamu sebelum nanti jadi wartawan. Tanya, udah terima aja, ini alhamdulillah. Itu kita nggak mudah untuk bisa dapat tulisan bisa dimuat di surat kabar. Jangan semuanya diukur dengan uang. Ya sudah, iya. Akhirnya Amar lulus kuliah dengan hasil cum laude, mendapatkan penghargaan dari gubernur Mekah gitu ya. Akhirnya Amar menulis lagi kan, di harian dikasih uang oleh pihak surat kabar, sekali menulis dikasih 200 real Arab Saudi. Jadi sebulan 800 real. Amar protes lagi ke ayahnya, ayah, saya waktu masih kuliah itu dapat uang, kalau dirupiahkan tuh 15 juta per bulan dari pihak pemerintah. Ada uang beasiswa mahasiswa, ada juga uang tunjangan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Malah lebih tinggi kalau untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, ada per bulannya 4.300 real. Belum tunjang belum mukafaahnya. Ayah, saya dapat uang banyak, ini sekarang saya sudah S1 sarjana. Kok dikasih uangnya cuma 800 real sebulan, menurun sekali gitu kan. Sebelumnya 15 juta, jadinya mungkin 3 juta kurang lebihnya. Kata ayahnya, sudah kamu jangan lihat semuanya dihitung dengan angka uang. Sekarang udah latihan, sabar gitu. Nanti kamu udah dikenal, akan diminta oleh pihak surat kabar untuk jadi wartawan dengan gaji yang besar. Ini juga pelajaran bagi generasi muda yang terkadang yang baru lulus gitu ya. Terkadang ingin segera mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar, kadang tidak mudah. Tetapi perlu merintis dulu. Sebagian mahasiswa-mahasiswa dari India, mereka itu datang ke Uni Emirat Arab, walaupun tidak digaji, dia mau bekerja. Tapi yang penting punya pengalaman kerja. Nanti setelah 2 tahun, nilai pengalaman kerja ini ditawarkan ke perusahaan lain, mendapatkan nilai yang tinggi. Ya, itu sekedar contoh ya, kisah Amar. Alhamdulillah, Amar akhirnya diminta oleh pihak surat kabar untuk menjadi wartawan gitu ya. Menulis terutama juga kolom tentang orang-orang berkebutuhan khusus, masalah-masalah sosial luar biasa.
Ini dia ingin mandiri, walaupun kondisi fisiknya lumpuh, tapi dia tidak ingin mendapatkan uang dari orang tuanya. Dia ingin bekerja sendiri. Alhamdulillah adiknya yang perempuan yang mengetikkan. Jadi Ammar kalau wawancara dengan orang nggak pakai rekaman, tidak. Tapi rekamannya di otaknya. Ketika pulang disampaikan lagi hasil dari wawancaranya itu, tidak ada yang kurang dalam wawancaranya tadi. Semuanya hafal. Ditulis oleh adiknya, lalu dikirim via email ke surat kabar dan dimuat di surat kabar. Akhirnya Ammar semakin terkenal. Terutama di seluruh Arab Saudi, Ammar dikenal. Bahkan Ammar juga menjadi ketua asosiasi orang-orang berkebutuhan khusus seluruh Arab Saudi. Ammar ini. Jadi dia ingin berkontribusi juga. Di samping bekerja, dapat uang, dia juga ingin punya amal sosialnya. Yang bukan untuk cari uangnya, tapi untuk cari tabungan akhiratnya. Gitu ya. Banyak di Arab Saudi ini, mereka yang pagi hari bekerja sebagai dosen, pegawai Telkom, pegawai Arab Saudi Airlines. Tapi di sore harinya punya jadi relawan untuk kegiatan-kegiatan sosial, macam-macam bentuknya ya. Kantor-kantor sosial macam-macam. Ada yang membantu para pemuda untuk menikah, ada yang menjadi pengurus untuk barang-barang second bekas gitu yang masih bagus, layak nanti diberikan lagi kepada orang yang membutuhkan. Ada lagi lembaga untuk Islamic Center yang mengajarkan para pendatang dengan bahasa mereka masing-masing. Ada juga lembaga khusus untuk menengok orang-orang sakit di rumah sakit, untuk menghibur mereka agar tidak putus asa, dan macam-macam lagi bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Arab Saudi yang mereka banyak juga menjadi relawan. Termasuk juga Ammar tadi ya, memperhatikan orang-orang berkebutuhan khusus, dimotivasi supaya tidak putus asa. Ammar juga dijadi motivator di rumah sakit, mendatangi pasien di rumah sakit untuk memberi motivasi. Suatu hari ketika Ammar sedang berada di rumah sakit, ada susternya mengatakan, Ammar, waktu itu Ammar usianya sekitar 27 tahun. Ammar katanya, ini ada pasien sudah lama tinggal di rumah sakit. Usianya 17 tahun, dia lumpuh kakinya, tapi tangannya bisa bergerak. Hanya dia frustasi dalam hidup. Dia nggak mau berinteraksi, berbicara, berkomunikasi dengan orang, nggak mau keluar kamar. Kalau mau diajak oleh suster itu untuk jalan-jalan naik kursi roda ke taman-taman di rumah sakit, nggak mau. Tolong Ustadz Ammar bisa nggak memberi motivasi kepada dia? Oh ya, siap. Boleh bawa saya ke kamar dia gitu. Walaupun Ammar secara fisik nggak bisa bergerak sendiri ya, pakai kursi roda. Akhirnya ketika suster masuk ke pasien, memberitahukan ini ada yang akan memotivasi Anda. Nggak mau pasiennya, nggak, saya nggak setuju, jangan masuk, nggak boleh masuk gitu. Susternya malu. Datang lagi ke Ustadz Ammar, kalau bahasa kita ya maaf gitu. Ini pasiennya nggak mau Anda untuk masuk gitu ya, jadi nggak jadi aja nih acaranya. Ammar mengatakan ini adalah suatu kebaikan, jangan kita putus asa, batal, bawa saya masuk ke kamar gitu kan. Biar dia pakai jilbab dulu, tutup auratnya, bawa saya ke kamar. Nanti kalau dia mengusir saya, baru saya pulang kembali lagi. Tapi kita coba dulu, jangan menyerah. Itu pelajaran ya yang saya lihat luar biasa, semangat untuk melakukan satu kebaikan, tidak cepat menyerah. Ini terutama ummahat perlu mengajarkan kepada anak-anak ya. Kalau menyuruh anak untuk pergi ke warung, beli minyak goreng misalnya ya, mungkin ke warung A misalnya, nggak ada. Kadang anak nggak inisiatif, langsung pulang, mah nggak ada, dah selesai. Padahal ada warung B juga deket situ gitu kan. Kecuali kalau yang jauh lain masalah, tapi kalau deket juga masih terjangkau, harus punya inisiatif, jangan menyerah gitu kan. Cari lagi di tempat sebelahnya, dekat lagi gitu sampai dapat gitu. Ya. Kemudian Ammar masuk ke kamar anak ini. Anak ini heran melihat Ammar. Secara fisik kepalanya besar, kakinya kecil gitu. Pakai kursi rodanya juga seperti kereta dorong untuk bayi gitu ya.
Jadi si pasien ini kaget juga melihat penampilan Ammar, walaupun pasien ini juga lumpuh secara fisik. Lalu Ammar segera mengucapkan salam, mengatakan nama saya Ammar, nama kamu siapa? Pasien itu enggak menjawab, masih ketus. Susternya yang menjawab, ini namanya Abir. Oh, nama yang indah sekali, kata Ammar. Abir, Anda senang melukis atau tidak? Kata Ammar ya. Tidak, gitu. Anda ditanya beberapa pertanyaan, jawabannya tidak, tapi ketus. Akhirnya Ammar berpikir, lalu bertanya lagi, Abir, apakah kamu ingin saya keluar dari kamar ini? Abir berpikir sebentar, kemudian menjawab, tidak. Nah, itu. Berarti Ammar tidak diusir kan? Nah, di situ sudah mulai cair. Jadi Ammar luar biasa di sini dari kecerdasannya. Dia pikir karena ini anak jawabannya selalu tidak terus, maka saya ingin bertanya yang pertanyaannya nanti jawabannya tidak juga. Tapi nanti untuk kepentingan supaya bisa tetap di kamar gitu. Akhirnya tadi, apakah kamu ingin saya keluar dari kamar ini? Jawab tidak. Sesuai dengan prediksi Ammar tidak. Akhirnya sudah Ammar berkomunikasi sampai akhirnya paham bahwa anak ini jarang ditengok oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya seperti membuang. Ya, setahun sekali ditengok oleh orang tuanya kalau Idul Fitri. Karena malu orang tuanya kalau orang tahu kalau dia punya anak lumpuh gitu ya. Ini juga satu hal yang menyedihkan. Ammar memotivasi dia sampai semangat anak ini. Anak ini jadi semangat hidupnya dan lain sebagainya, sudah mulai diberi latihan keterampilan oleh Ammar dan lain sebagainya, sudah meningkat keterampilannya. Sampai orang tua pasien ini dengar kalau Ammar ini suka memotivasi dia, maka protes orang tua pasien kepada pihak rumah sakit. Melarang jangan sampai Ammar Bugis datang menemui anak kami. Pihak rumah sakit memberitahu, wahai Ammar, orang tua pasien tidak mengizinkan Anda berkomunikasi dengan pasien kami. Gitu. Apa alasannya? Waduh, saya nggak tahu gitu. Kami nggak tahu. Bawa saya ke rumah orang tuanya. Saya ingin temuin orang tuanya. Nah, ini luar biasa. Sampai akhirnya bertemu dengan orang tuanya. Padahal mungkin dari luar kota orang tuanya, bukan di kota Jeddah. Sampai akhirnya orang tuanya tetap nggak ingin, nggak boleh gitu kan. Ammar heran. Ini kok ada ya orang tua yang mau membunuh anaknya, membunuh karakternya gitu kan. Anak yang tadinya frustasi setelah bertemu dengan saya, alhamdulillah semangat, kok nggak mau. Rupanya orang tuanya juga khawatir karena Ammar juga wartawan, khawatir juga nanti dikenal dan lain sebagainya, viral, nantinya malu orang tuanya. Intinya melarang. Sudah Ammar hanya hanya prihatin saja atas adanya orang yang seperti ini. Kemudian Ammar juga memberikan nasihat pada suatu ceramah yang beliau sampaikan, karena beliau luar biasa ya, banyak pergi ke luar negeri juga, diminta untuk berceramah di beberapa tempat di luar negeri, termasuk di negeri-negeri Teluk ya, ke Mesir, ke negeri-negeri Teluk, ke Emirat dan lain sebagainya. Ammar menyampaikan bahwasanya alhamdulillah Allah berikan banyak kemudahan bagi saya dalam hal kepenulisan, dan luar biasa ya, bahasa Arabnya juga sastranya tinggi. Di antara sebabnya karena hafal Al-Quran, kata beliau. Saya merasakan keberkahan dari hafal Al-Quran ini sehingga Allah memudahkan saya dalam banyak urusan-urusan yang lain. Lalu Ammar punya semangat untuk jadi dosen di Jeddah. Dia daftar, berangkat ke kampus untuk menemui rektor. Sekretaris tidak setuju. Rektor lagi sibuk, nggak bisa ditemui. Ya ini saya mau melamar jadi dosen. Ya mana berkas-berkasnya, tapi tidak diberikan kepada rektor. Pihak sekretaris. Sampai beberapa kali Ammar datang, Ammar tersinggung. Mengatakan, saya ingin ketemu dengan rektor. Saya ingin melamar jadi dosen. Orang seperti Anda, orang cacat tidak pantas untuk jadi dosen. Ammar bilang itu bukan tugas Anda untuk memutuskan, rektor yang memutuskan. Akhirnya sampai rektor mendengar keributan, menemui Ammar, menyampaikan Ammar niatnya untuk jadi dosen.
Akhirnya rektor mengatakan, ya saya terima dulu berkas-berkas Anda, nanti saya pelajari, nanti kami akan beri jawaban. Akhirnya tidak diberi jawaban. Sampai akhirnya Ammar diundang oleh putra mahkota dari Dubai, berangkat ke Dubai, bahkan dikawal waktu dapat turun dari bandara ini seperti tamu negara, kata Ammar. Sampai bertemu dengan putra mahkota mengatakan, saya ini merasa kecil ketika melihat Anda yang lumpuh tapi kontribusinya sangat besar buat umat. Apa yang bisa saya bantu? Saya berjanji untuk membantu Anda sampai saya meninggal dunia. Kata Ammar, saya ingin sekolah S2 dan saya ingin jadi dosen. Ya sudah, saya beri beasiswa untuk kuliah S2 dan kamu jadi dosen di sini. Akhirnya pihak surat kabar di Arab Saudi gempar. Mengatakan di negeri sendiri enggak dimuliakan, kok di negeri orang lain malah dimuliakan. Akhirnya pihak negara memanggil Ammar. Pihak kerajaan Arab Saudi memanggil Ammar, meminta supaya Ammar diterima mengajar saja di Jeddah. Nanti urusan kampus kami yang akan melobinya. Ammar siap menerima. Ketika saya berkunjung ke rumah Ammar, saya katakan, Ammar, kalau menurut saya lebih baik Anda terima dosen di Dubai daripada tetap mengajar di kampus di Jeddah yang nantinya kalau diterima pun karena terpaksa bisa jadi ada masalah terus nanti di dalam, nggak enak. Kata Ammar, kalau masalah benturan saya dalam hidup banyak sekali mengalami benturan, jadi saya nggak khawatir kalau masalah itu, saya akan hadapi katanya. Karena orang tua saya juga dari Jeddah, keluarga besar Jeddah, saya lebih menerima kalau saya bekerja di Jeddah. Ya sudah, itu keputusan dari beliau. Walaupun akhirnya juga ternyata tidak juga akhirnya menjadi dosen ya. Tapi saat itu luar biasa semangat dia untuk menjadi dosen. Ada satu hal yang menarik lagi. Ada satu channel televisi di Riyadh. Kepala stasiunnya itu, kepala studionya mengundang Ammar. Ammar, kamu terbang ke Riyadh. Nanti ada acara show, talk show ya istilahnya, salah seorang syekh yang kondang, yang terkenal gitu ya, yang pengikutnya mungkin di Twitter jutaan, nanti Anda menjadi bintang tamu. Ammar berangkat dari Jeddah ke Riyadh dan datang ke studio pada beberapa waktu sebelum acara dimulai. Ketika syekhnya itu datang ke studio, mendadak diberitahu oleh kepala direkturnya ya, bahwa nanti ini ada Ammar Bugis datang jadi bintang tamu Anda. Belum diberitahu sebelumnya, belum dikonfirmasi. Maka Syekh mengatakan, maaf, ini acara saya nggak menerima dia jadi tamu saya punya program sendiri. Akhirnya Ammar kecewa. Dia tidak diajak acara tersebut, padahal dia sudah pengorbanan sudah cukup besar gitu kan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak suka kepada ulama tadi yang menolak Ammar, diberi isu bahwa ada seorang ulama tapi membuli orang berkebutuhan khusus, menghina, mencela, padahal tidak ada celaan dan hinaan, tidak ada. Akhirnya jadi ribut ramai di medsos, orang-orang yang tidak teliti dalam menerima berita langsung saja menghujat, mencela ulama tadi dan lain sebagainya, heboh. Tapi justru Ammar, dia kecewa dengan ulama tadi, kok nggak ngasih kesempatan kepada saya. Tapi ketika melihat ulama tersebut dibuli, dihujat, justru dia membela. Kata beliau, kata Ammar, permasalahan saya dengan Syekh Fulan itu permasalahan yang kecil. Selesai antara saya dengan dia. Itu. Saya tidak ridho kalau beliau dihujat, beliau dibuli, malah dibela oleh Ammar. Ini satu pelajaran bagi kita ya, misalnya dalam kehidupan kita mungkin punya seseorang sebagai guru kita yang mungkin dalam perilakunya menyinggung perasaan kita, kita tersinggung, kita sakit hati, tapi tidak menjadikan kemudian kita tidak mau belajar kepada beliau, kita marah dan lain sebagainya. Malah kita berusaha memaklumi, mendoakan, meluruskan, tidak apa-apa, mengingatkan dengan cara yang baik. Misalnya ya, secara berdua, menyampaikan dan lain sebagainya tidak masalah. Tapi tidak menjadikan perasaan sakit hati kita secara pribadi dari seorang guru
yang banyak memberikan manfaat kepada masyarakat, kemudian menjadikan kita malah menghibahi ataupun tadi tidak mau belajar dari beliau. Ini diantara pelajaran yang bisa saya dapatkan juga dari Ammar. Walhasil juga Ammar akhirnya menikah dengan seorang sarjana komputer dari Mesir, orang Mesir yang menikah khusus untuk merawat Ammar gitu ya. Alhamdulillah Ammar sampai saat ini juga saya mendengar beliau sudah selesai S2-nya dan juga sekolah S3 juga gitu ya. Dan banyak sekali kontribusi-kontribusinya luar biasa. Pernah berjumpa dengan seorang wartawati dari Cekoslowakia di Riyadh. Wartawati itu mengatakan, "Wahai Ammar, apa rahasia Anda kok Anda teguh, tabah, tegar menghadapi musibah-musibah berat Anda ini? Kalau saya yang jadi Anda, saya sudah bunuh diri," katanya. Ini bagi orang yang tidak punya keimanan, yang lemah imannya, ketika menghadapi musibah yang ada frustasi bunuh diri, naudzubillah. Sebagaimana terjadi di negeri Finlandia yang secara ekonomi makmur negerinya, tapi tingkat bunuh dirinya sangat tinggi sekali. Karena mereka tidak mudah untuk menerima musibah gitu ya. Mudah untuk berfrustasi, tidak siap mentalnya untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup. Ammar menjawab bahwasanya alhamdulillah sebagai seorang muslim saya beriman, takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala dan banyak kebaikannya, saya bersyukur, alhamdulillah itu karena Islam. Alhamdulillah saya menjadikan saya sabar, ridha dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Langsung wartawati itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Itu mungkin kisah singkat ya dari kisah Ammar. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada beberapa pertanyaan tentang kisah ini untuk kita ambil hikmahnya. Ya, Ustadz, bagaimana kalau seorang istri yang sudah ditalak oleh suaminya, kemudian dalam masa iddah itu sang suami mencampuri istrinya, menggauli ya maksudnya. Tapi si suami tidak ada niat untuk rujuk. Ya, tidak ada masalah ada niat tidak niat, kalau sudah menggauli istrinya berarti dia sudah rujuk gitu ya atas talaknya tersebut gitu ya. Dan mudah-mudahan suami juga jangan terburu-buru emosi untuk memutuskan untuk tidak mau rujuk. Setelah dia menggauli, maka posisinya dia sudah rujuk, otomatis sudah rujuk. Tinggal pilih lagi, kalau mau menceraikan lagi, talak 2. Tetapi saran saya jangan terburu-buru untuk memutuskan untuk menceraikan. Hendaklah permasalahan-permasalahan yang ada insya Allah bisa diselesaikan dengan lebih baik lagi. Untuk masalah rumah tangga, apabila ada perselisihan, masing-masing hendaklah koreksi, evaluasi, banyak beristighfar. Bisa jadi keretakan rumah tangga itu disebabkan dosa yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau keduanya. Apapun dosanya itu berpengaruh bagi hubungan yang harmonis dalam rumah tangga itu. Maka ketika masing-masing pasangan mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan Allah melembutkan hati keduanya. Saya teringat ketika saya berkunjung ke rumah Ammar Bugis menyampaikan suatu pesan. Beliau mengatakan, aslih ma bainaka wa bainallah sayuslihullah ma bainaka wa bainan nas. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan Anda dengan manusia. Kemudian bagaimana cara mengelola emosi dan hal-hal apa saja agar kita bisa tetap istiqomah dalam ibadah. Untuk mengelola emosi dalam hal marah, maka hendaklah kalau kita emosi marah mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian hendaklah ketika kita berdiri, maka hendaklah kita duduk. Kalau pada keadaan duduk masih tetap emosi juga, hendaklah kita berbaring. Kemudian juga bagi suami misalnya yang emosi dalam rumah, tidak ada salahnya untuk keluar rumah sebentar. Pergi ke masjid, pergi ke mushola, salat, baca Quran, berzikir untuk menenangkan hati. Kemudian setelah itu kembali lagi. Bukan kemudian meninggalkan istrinya sehari, 2 hari nggak ada kabar. Jangan buat pikiran galau nanti dari istrinya. Gitu, bukan. Saya beberapa kali bermimpi
minta air. Apakah tanda dari mimpi itu? Saya tidak paham ya, belum paham tentang takwil mimpi, mungkin bisa ditanyakan kepada yang ahlinya, wallahu a'lam. Ya. Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap orang yang belum mendapat hidayah? Apakah boleh mendoakan hidayah untuk seseorang? Iya. Apakah maksudnya misalnya seorang ikhwan mendoakan untuk akhwat atau akhwat mendoakan kepada ikhwan? Ya. Ya. Pertama, mendoakan orang lain untuk mendapatkan hidayah adalah hal yang bagus sekali. Gitu ya. Bahkan kita juga doakan untuk diri kita juga, gitu kan? Karena hidayah juga kita butuhkan juga, hidayah terus gitu ya. Kita doakan untuk diri kita agar Allah beri hidayah, dan kita doakan untuk orang lain untuk mendapatkan hidayah, gitu istilahnya. Baik hidayah dari kekufuran kepada Islam, baik hidayah dari sudah Islam kepada hidayah fis sunnah untuk mengikuti sunnah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kemudian hidayah-hidayah dari meninggalkan maksiat, dosa-dosa besar kepada taubat, untuk itu juga termasuk hidayah. Adapun mendoakan dengan menyampaikannya doa tersebut kepada lawan jenis yang bisa nantinya menimbulkan fitnah, hendaklah dihindari. Berdoa yang terbaik tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, gitu ya, yang terbaik. Mungkin itu saja. Ada lagi barangkali yang ditanyakan, silahkan. Dan penting sekali ya, kalau kita mendakwahi seseorang belum diterima, maka terus kita juga bantu juga dengan doa, ya, dengan doa. Jangan meremehkan doa ini. Ya. Ya, terakhir sebagai penutup, saya pernah berjumpa dengan Ammar. Beliau mengisahkan suatu kisah. Saya tidak tahu kisah ini nyata atau tidak ya. Beliau mengatakan, saya sendiri terkagum ya, ketika Ammar dalam kondisi fisik yang berat, lumpuh gitu total, tapi dia justru sering menghibur orang lain yang sehat secara fisik untuk selalu bersangka baik kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Ya. Seharusnya kita yang menghibur beliau gitu ya, tapi ini terbalik. Beliau katakan ada seorang raja, jarinya putus, jari tangannya. Lalu raja itu gusar, seperti kurang menerima takdir Allah tersebut. Maka dia sampaikan kepada menterinya, kepada penasehatnya. Menteri itu mengatakan, alhamdulillah ala kulli hal, gitu ya. Segala puji Allah atas setiap keadaan. Rajanya marah. Kamu, saya katakan saya sakit mendapat musibah, kok alhamdulillah gitu ya. Kamu senang saya sakit. Ini pelajaran bagi kita ya. Kadang orang yang lagi sakit itu sering sensitif, mudah tersinggung, mudah marah. Kita yang sehat harusnya memaklumi, ya, jangan malah marah lagi, tersinggung lagi gitu ya. Lalu menteri itu dipenjara oleh rajanya. Ketika menteri masuk penjara, menterinya mengatakan alhamdulillah ala kulli hal gitu ya. Masuk penjara pun alhamdulillah sudah. Bagaimana lagi? Nggak bisa berbuat apa-apa. Raja ini punya hobi berburu. Dia berburu sampai keluar wilayah kerajaannya. Sampai di luar wilayah kerajaannya ada penduduk dari orang-orang primitif ya, yang kepala sukunya itu memerintahkan anak buahnya itu mencari tumbal manusia untuk dikorbankan kepada sesajen untuk sesembahan mereka. Akhirnya ditangkap itu raja. Raja mengatakan, saya ini raja, tetangga kalian. Nggak percaya mereka. Bohong kamu. Sampai diserahkan kepada pimpinan kepala suku untuk acara dipotong, sembelih. Ketika raja melihat jarinya putus, raja marah kepada anak buahnya. Kamu salah pilih orang.
Yang untuk dijadikan tumbal tuh harus orang yang sempurna fisiknya. Udah ini lepaskan lagi orang ini katanya. Akhirnya selamat raja tersebut, pulang lagi ke negerinya. Baru dia sadar, oh ini hikmahnya ya. Alhamdulillah kalau saya nggak putus ini jari saya dibunuh gitu kan. Benar menteri saya ya. Dia pulang minta maaf kepada menterinya. Ini satu sikap gentle ya. Sikap kesatria. Tidak gengsi untuk menyatakan maaf atas kesalahan yang dilakukannya walaupun dia seorang raja kepada menteri. Seorang suami jangan malu untuk minta maaf pada istri. Seorang istri juga jangan malu minta maaf kepada anak. Seorang guru jangan malu minta maaf kepada murid gitu ya. Raja akhirnya minta maaf. Tapi raja itu setelah mengeluarkan lagi menteri, saya heran. Kok kamu, raja cerita dulu ya tadi kejadian tadi, makanya dia minta maaf. Saya heran, kamu masuk penjara tadi mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Justru saya tahu hikmahnya, kata menteri sekarang ini. Kalau saya nggak masuk penjara, saya diajak Anda berburu. Kita ditangkap. Anda dilepas, saya dibunuh. Gitu. Ini sekedar contoh yang diceritakan oleh Ammar Bughi sendiri. Kisah ini yang dia ingin menyampaikan kepada masyarakat untuk agar bersuhusnudzon kepada Allah atas setiap musibah. Ya. Apakah ada doa khusus untuk anak kita yang special need? Apa special need itu? Ya? Khusus. Oh, yang kebutuhan khusus maksudnya ya? Ya. Saya belum tahu ya doa khusus untuk anak berkebutuhan khusus gitu ya. Tapi kita doa-doa yang pada umumnya ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ataupun doa apapun pakai bahasa Indonesia pun silahkan gitu ya. Agar anak kita ini istiqomah, agar anak kita ini memberikan manfaat, kontribusi yang besar untuk umat misalnya. Kita doakan pakai bahasa Indonesia tidak mengapa. Ya, dalam bagaimana pandangan Islam terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, dalam Islam tidak artinya tidak membedakan, bahkan kita juga harus memberikan perhatian yang lebih kepada mereka gitu ya. Dan seperti tadi Nabi SAW juga memberikan kepercayaan kepada Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu yang tunanetra untuk menjaga kota Madinah misalnya. Dan kita bisa memberikan tanggung jawab, tugas-tugas, melatih dan lain sebagainya sehingga si anak juga punya percaya diri sehingga tidak minder gitu ya. Kemudian juga memberikan manfaat untuk umat. Ammar juga pernah diwawancara oleh sebuah stasiun televisi. Beliau berpesan bahwa orang yang melihat saya menganggap bahwa saya ini tidak mendapatkan nikmat Allah. Ini salah besar karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada saya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat akal, nikmat daya ingat, bahkan termasuk juga nikmat empati kata beliau. Nikmat empati, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang mendapatkan kesulitan gitu ya. Itu juga satu nikmat. Karena berapa banyak orang kurang empatinya gitu ya kepada orang lain. Dan seterusnya Ammar menyampaikan pesan bahwasanya hendaknya mereka yang diberi kesehatan oleh Allah, fisik, kelapangan, rizki dan lain sebagainya, hendaklah banyak berbuat untuk umat, memberikan kontribusi untuk umat, memberikan manfaat istilahnya. Itu pesan dari beliau agar segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita maksimalkan. Kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah untuk menggunakan nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tausiah kita ini bermanfaat dan memberikan keberkahan kepada kita serta motivasi untuk kita dan keluarga kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan tentang profesi wartawan gitu ya. Artinya gini, ketika seseorang menyampaikan berita-berita yang baik, berita-berita yang bermanfaat, yang dibutuhkan oleh masyarakat dan umat, maka hasilnya adalah suatu kebaikan gitu kan.
Tetapi apabila informasi yang disampaikannya berupa kebohongan, berupa provokasi dan lain sebagainya yang buruk, maka tentu hasilnya juga berupa keburukan. Maka di sini penting sekali para wartawan dan setiap muslim juga untuk lebih hati-hati untuk menulis di media sosial ataupun mungkin di surat kabar ataupun di media apapun ya, elektronik dan lain sebagainya, bahwa apa yang kita tulis ini juga akan dipertanggungjawabkan kelak di hari akhir. Akan diminta pertanggungjawabannya. Dan apabila tulisannya ini berupa kebaikan, insya Allah akan membuahkan kebaikan. Tetapi apabila tulisannya berupa keburukan, maka akan kita menanggungnya, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah SWT menjaga lisan kita, menjaga tulisan kita, dan menjadikan lisan dan tulisan kita ini sebagai pembuka pintu kebaikan dan sebagai penutup pintu keburukan.